Ini jangankan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan aja habis sholat zuhur suruh dengerin ceramah, ngantuk nggak Pak? Apalagi di bulan Ramadan. Jadi enaknya sekarang kita ngapain nih? Ya, kita tidur aja sama-sama ya. Ya, sama-sama kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Doa mau makan ya, habis makan kan kita ngantuk ya, tidur. Baik ya, jadi ini karakteristiknya, intinya lah dia tidak ada bedanya dengan kita sebagai manusia. Nah kemudian kita lihat, banyak orang yang memiliki persepsi keliru tentang dunia ini. Dari sinilah akibatnya nanti akan memunculkan berbagai mitos. Ya, di antaranya adalah bahwa misalkan mereka menganggap bahwa bangsa jin itu lebih kuat, lebih sakti daripada manusia. Ya, sehingga manusia ini jatuh minta perlindungan, minta pertolongan kepada bangsa jin tersebut. Nah ini kita akan lihat. Di antara ya mitos yang muncul adalah tentang gambar-gambar setan. Nah ini orang pada takut nih pocong ya kan. Kalau udah pocong itu orang pada takut. Ya, saya pernah, ada anak saya tuh yang anak paling kecil sekarang sih udah 8 tahun. Ya kemarin waktu setahun yang lalu dia diceritain sama temennya itu tentang pocong. Ya, Bi, pocong itu kan jalannya lompat-lompat Bi ya. Nah, saya bilang enggak, dulu itu pocong jalannya enggak lompat-lompat, jalannya biasa aja seperti kita, saya bilang. Ya, enggak lompat-lompat, cuman pada satu hari begitu pocong ini tidur siang, ya tidur siang ini kan operasinya malam, itu lewatlah segerombolan sapi-sapi Pak, lewat depan rumahnya, saya bilang, dan sapi-sapi itu pada berak. Ini akhirnya begitu pocong bangun kok banyak tai ini di sekitar rumah saya. Nah sejak itulah saya katakan kepada anak saya, pocong itu jalannya lompat-lompat. Kan? Jadi di hal yang begitu tuh harusnya kita netralisir, jangan dibuat jadi orang takut ya seperti itu. Ya. Nah ini tidak bisa kita bendung fenomena ini dalam masyarakat, tetapi kita harus meluruskan. Kenapa? Karena begitu anak kita sejak kecil punya gambaran-gambaran yang keliru tentang masalah bentuk jin, bentuk setan, itu akhirnya akan membuat orang tersebut jadi orang yang sangat penakut. Ada orang begitu lihat gelap takut, betul nggak? Ini jangan-jangan bukan anak-anak, bapak-bapaknya juga pada takut ini. Begitu gelap takut. Seharusnya kan kita berpikir logis. Kenapa gelap? Ya gelap karena ya nggak ada lampu kan gitu, gelap. Yang kedua kenapa gelap? Ya udah malam hari kan gitu. Ya nggak ada matahari. Jadi dia pikir logis. Cuman kan karena sejak kecil sudah masuk pikiran-pikiran yang keliru tentang bentuk-bentuk itu. Wah, ntar kalau gelap-gelap, kalau kita jalan di tempat gelap ada yang putih-putih gitu kan. Padahal putih-putih itu Pak Haji. Jadi sejak kecil udah dibuat takut terhadap Pak Haji. Gitu. Nah, ini keliru ya dalam masyarakat sejak kecil. Ya, padahal kalau kita lihat nas-nas tidak ada yang pernah tahu bagaimana bentuk jin dan setan. Memang ada sedikit hadis yang menggambarkan tentang gambar setan, bentuk iblis itu ya, bentuk iblis dan sebagainya. Tapi itu tidak harus kita munculkan. Ada gambaran ya sedikit hadis tentang bagaimana matanya setan dan sebagainya. Tapi itu saya pikir wallahu alam mesti ditarjih lagi nih hadisnya kuat atau tidak. Ya. Kalau kita lihat di Indonesia ini kan memang salah satu karakteristik masyarakat Indonesia itu mistik, kan? Mistik. Nah itu luar biasa. Makanya kalau tentang film-film horor di Indonesia ini itu gambarannya seremnya nauzubillah min dzalik dah. Kan? Gambaran filmnya tentang film horor tentang setan itu gambarannya itu sangat menakutkan buat orang jadi pingsan seperti ya. Kalau film-film di barat ada film horor ya, tapi tidak seperti itu. Ya, nah rupanya bentuk-bentuk setan, bentuk-bentuk jin itu terkait dengan budaya dan kultur dari sebuah masyarakat. Kalau masyarakat itu beriman, bersih akidahnya, ya tentu saja tidak akan muncul gambar-gambar yang menyeramkan karena mereka tidak takut kecuali pada Allah. Tapi pada masyarakat yang primitif, yang peradabannya masih sangat ya dipengaruhi oleh adat-adat tradisi nenek moyang yang terkait dengan ruh dan sebagainya, itu akan pasti muncul ya hal seperti itu. Makanya kalau kita lihat ke wilayah-wilayah jauh di Indonesia, ke Papua saja ya atau ke Toraja atau kemana-mana, itu pasti ada patung-patung yang menunjukkan gambar-gambar setan. Itu bentuk daripada ya pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut. Padahal ya dia tidak berbentuk, kita tidak pernah tahu.
Dan yang pintarnya jin setan itu nanti dia bisa jadi akan memunculkan dirinya dalam bentuk seperti apa yang dipersepsikan oleh masyarakat tersebut. Ya, ini ya mitos yang muncul pertama. Ya, ini contoh-contoh gambarnya. Nah, kemudian ini fenomena mitos yang kedua, ya atau kemudian yang kedua, yakni fenomena kekebalan. Ya, ini juga jadi tradisi masyarakat kita ya. Maaf di Banten misalkan ada debus dan rupanya tradisi ini ada di mana-mana, hampir di seluruh Indonesia, di seluruh dunia ada pan ya, hal-hal seperti ini. Sekarang ketika kita tanya apakah manusia itu memang memiliki kekuatan kekebalan sejak dia lahir? Tidak. Rasulullah SAW saja tidak kebal, kan begitu. Nah sekarang kalau ada orang yang begitu hebat kebal dan itu berarti ada ya variabel lain bekerja di dalamnya. Dan itulah variabel jin dan setan. Makanya kalau kita mau belajar ilmu kebal itu kadang-kadang syarat-syaratnya ya ritual-ritualnya itu sebagian besar bertentangan dengan syariat Islam. Saya punya teman itu pernah kebal. Saya tanya gimana lu belajarnya lu? Dia bilang saya belajarnya puasa 3 hari 3 malam nggak makan. Ya. Kemudian rapalannya ya koyu ya matin ya koyu ya matin. Ya 3 hari 3 malam, kemudian pada malam terakhir itu enggak boleh tidur. Harus begadang 24 jam. Begitu sudah 24 jam di subuh hari itu dites sama gurunya. Batu gede ditimpakan kepalanya, enggak apa-apa udah masuk tuh kebal. Nah sekarang saya mau tanya, ritual puasa 3 hari 3 malam itu sesuai enggak dengan syariat Islam? Beda. Makanya dalam bulan puasa ini kan ada ya yang disebut dengan sunnah, ya takjil kan, kita mempercepat buka puasa. Jadi nggak bisa dalam syariat Islam, gue ingin takwanya ingin tambah, ntar saya buka puasanya jam 10 malam aja, nggak boleh ya kan? Karena yang namanya ibadah itu adalah sifatnya given, udah kita tinggal ikutin aja. Nah ini fenomena ini banyak, ya kan? Sampai anak kecil ya seperti ini dan sebagainya. Ya. Nah saya katakan ini tipu daya iblis. Kenapa tipu daya iblis dan setan? Karena rupanya fenomena kebal itu tidak hanya milik orang Islam. Orang di luar Islam juga bisa. Itu berarti tuh setan bekerja lintas agama kan? Setan bekerja lintas peradaban. Ya, lintas masyarakat. Orang Dayak, Kalimantan pedalaman kebal, Pak. Ya, kalau memang ini ilmu dari Islam, dari Nabi, ya itu cuma orang Islam aja dong yang kebal. Tapi fenomenanya orang Dayak kebal, orang Ambon di pedalaman tuh, di pedalaman Ambon kan masih ada orang yang animismenya juga bisa kebal, di Papua orang juga bisa kebal dan sebagainya. Ya, orang Batak di pedalaman juga bisa kebal dan sebagainya. Rupanya itu kerja-kerja setan. Cuman kan di kita nih kadang-kadang yang ngajarin ilmu kebal itu ya ustadz juga kan kadang-kadang gitu ya. Nih rapalannya ini, kamu nanti pantangannya jangan begini-begini. Kalau kita lihat pantangannya memang benar, kamu harus sholat, jangan main perempuan ya kan, jangan mabuk. Itu memang sesuai dengan Islam. Orang nggak ilmu kebal juga ya harus begitu kan? Ya Pak, betul nggak? Apa memang kita sekarang nggak belajar ilmu kebal kita ya boleh meninggalkan sholat? Ya tidak. Boleh main perempuan? Ya tidak. Itu memang ya ajaran Islam. Itu manipulasi dan kamuflasenya aja, hati-hati. Ya, ini yang kedua. Nah, kemudian jimat ya, perjimatan juga ini banyak ya terjadi. Ya, boleh karena dari Al-Qur'an dan As-Sunnah ya, ini anggapan yang keliru. Ya, ada sebagian orang kan boleh itu kan juga tulisannya ayat-ayat Quran dan sebagainya. Nah, kadang-kadang ada keris dibungkus-bungkus pakai apa? Tulisan-tulisan Arab dan sebagainya dan sebagainya. Padahal ini sesuatu yang sangat bertentangan dengan akidah Islam. Ini bentuk-bentuk jimat ya, atau cincin kalung dan sebagainya lah. Termasuk jimat juga isim rusud ya, jimat yang ditempel di dinding, dipakai di badan, ditelan masuk ke dalam tubuh, ditanam di wajah dan tubuh, ditaruh di mobil, toko, kantor dan sebagainya dan sebagainya. Ini jamaah, kalau yang diantara jamaah masih ada yang megang-megang ini buang ya. Buang, ntar dibakar itu tuh. Jangan percaya lagi. Kenapa? Karena batal sudah seluruh amal-amalan kita, berbahaya. Ya, nanti ibadah kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini haram memakai jimat ya. Ada seorang anak muda ya lewat, Nabi lihat tangannya ada gelang dari kuningan. Kata Rasulullah, "Mahaza." Kata Rasulullah, "Ini apa nih?" Orang itu mengatakan, "Ini penangkal sakit." Nabi bersabda, "Lepaskan itu, anzihu." Ya, sebab dia hanya akan menambah kelemahan pada dirimu, dan jika kamu mati sedang gelang itu masih ada pada tubuhmu, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Riwayat Imam Ahmad. Kemudian ini juga fenomena yang juga sering terjadi, memanggil arwah ya.
Qabdul arwah adalah dan menghadirkan arwah, bagian dari ilmu kanuragan, disebut juga ilmu kehadiran, nyambat, hikmah, tenaga dalam dan sebagainya. Ya, disinilah ini inti daripada seluruh ilmu-ilmu perdukunan itu ada pada ilmu nyambat. Ya, yang dipanggil itu sebetulnya bukan orang yang dipanggil, tapi jin dan setan atau khodamnya, Pak. Ya, ini dia ya caranya dengan membaca rapalan, ya, ayat-ayat dan sebagainya. Biasa digunakan dalam atraksi ilmu-ilmu kanuragan seperti kuda lumping, debus, yaitu dia ngisi dulu, Pak, ya. Ngisi dulu ilmu kebal, permainan silat, pengobatan dan sebagainya. Para dukun, tukang sihir, peramal juga menggunakan ilmu ini. Di kalangan santri dikenal dengan ilmu hikmah atau ilmu kontak. Juga digunakan dalam majlis jamaah, majlis taklim jamaatul gaib, ya. Mungkin di antara jamaah pernah ya belajar ilmu ini, ya, atau masih belajar ilmu ini sekarang, Pak. Ini kesalahan terbesar, ya. Kenapa? Karena arwah-arwah yang dipanggil itu adalah bukan orang yang dimaksud, tetapi yang datang adalah ya itu setan. Kenapa demikian? Karena kalau orang sudah meninggal itu nggak mungkin arwahnya bisa dipanggil lagi. Arwah orang yang sudah meninggal tidak dapat dipanggil atau dihadirkan sebab dia berada dalam barzah mendapat nikmat atau azab. Ya, ini ayatnya. Ya, kemudian juga bukan malaikat yang dipanggil. Karena malaikat hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang punya ilmu begini itu yakin, Pak, kalau ruh yang dia panggil itu adalah ruh yang bersangkutan. Ini kekeliruannya. Ya, misalkan manggil ruhnya siapa nih, yuk kita ngaji yuk sama ruhnya Sunan Kalijaga, kan gitu, ada majlis taklim udah begitu dipanggil lah ruh Sunan Kalijaga masuk ke dalam dirinya. Maka ruh Sunan Kalijaga itu ngomong-ngomong tentang, akhirnya mereka percaya, itu sudah syirik, Pak. Kenapa? Karena yang datang itu bukan ruh Sunan Kalijaga, tapi yang datang setan. Dalam Al-Quran dikatakan fa idza ata'tumuhu fa innakum la musyrikun. Kalau kamu itu taat pada setan, kamu udah jadi orang-orang yang syirik. Nah, dari sini makanya kalau ada orang kesurupan, ya itu kalau dia minta macam-macam jangan dikasih, Pak. Ya, sebab yang datang pada orang kesurupan itu adalah setan. Karena ada orang kesurupan minta ini minta itu, ya kita taatin, minta telur dikasih telur, minta isong dikasih minta ayam. Ya kalau masih begitu dikasih, mungkin kita masih bisa coba pada satu saat setan minta sembelih anak kamu, korbankan gimana, ayo. Bisa kan? Itu mungkin tradisi pada masyarakat primitif tuh yang mengorbankan anak-anak gadis kan, di dalam sejarah kan ada begitu, model begitu. Ya, atau kalau dia tiba-tiba minta mobil BMW seri 5 gimana, ya kadang-kadang. Ya udah syirik itu. Ya. Nah, jadi ini ya fenomena yang sering terjadi, ya. Jadi dengan demikian yang datang sekali lagi itu adalah bukan ya Sunan Kalijaga. Nah, kita lihat ya, memang kalau ya masyarakat sebagian besar di Indonesia itu keislamannya adalah bersifat mistis, Pak. Ya, ada di wilayah Ambon sana, Pak, satu kampung ya yang kalau dia merayakan Maulid kalau nggak salah itu ya semua masyarakat kampung keluar, ada perayaan Maulid, baca-baca Maulid. Kemudian mereka sudah pakai baju putih-putih sambil bawa pedang, golok, ya. Kemudian dikasih rapalan oleh ketua sukunya. Kemudian mereka semua dalam keadaan histeria, ya, dan memukul-mukul goloknya itu, dan itu nggak mempan. Ada satu masyarakat di daerah Ambon, masyarakat Muslim. Ya, di kita juga ada mungkin seperti itu. Ya, nah ini dia. Nah ini ya, bagaimana kebal memotong lidah. Jadi tahdirul arwah adalah kesatan yang nyata sebab dia adalah ilmu dan alat syaitan untuk menjerumuskan manusia kepada kemusyrikan terselubung, sebab dikemas dengan muatan agama dan diajarkan oleh para guru, ustadz dan orang yang dianggap